asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Asisten Manajer Bisnis Mikro Pencapaian Nyambungan Bapak Adi Subali. Yang kami hormati Bapak Ibu para nasabah BRI Supervisi Kantor Cabang Penyambungan. Yang kami hormati Bapak-bapak Kaunit dan rekan-rekan BRI yang hadir di sini. Dan yang kami sayangi, siapa Bang? Siapa? Raja-raja BRI Bang. Ya, nasabah-nasabah kita yang sudah meluangkan waktunya di acara ini ya Bang Yusuf ya. Iya Bang. Ya, terima kasih ya kepada Bapak Ibu Raja-raja BRI yang telah meluangkan waktunya di salah-salah kesibukannya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, bertepuk tangan yang dulu. Jadi acara temu si Raja ini Bapak Ibu dilakukan rutin ya setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut, periode 1 Mei sampai dengan Oktober. Nah, tempatnya di kantor cabang atau tempat-tempat representatif yang disediakan kantor cabang Yusuf ya. Jadi ini pertemuan rutin mulai dari bulan ini sampai Oktober nanti selama 6 bulan berturut-turut. Tinggal menentukan tanggalnya aja ya Bung Surya. Jadi pertemuan si Raja ini tidak hanya dilakukan oleh kantor cabang Penyambungan saja, tapi dilakukan di seluruh kantor cabang Selindo ya, Selindo yang berjumlah 379 kantor cabang yang ada saja. Seluruh Indonesia ya. Tepuk tangan untuk BRI. Ternyata kantor cabang kita banyak ya. Jadi untuk mengambil hikmah dari acara ini kita langsung saja ke acara yang kedua ya Bang Yusuf ya. Ya, pembacaan doa kepada Bapak Isran kami persilahkan. Kepada Bang Isran kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak MDM, Bapak Kaunit, dan yang paling kami sayangi Bapak Ibu nasabah kami yang pada saat ini dapat hadir. Doa akan saya bawakan secara Islam. Mohon Bapak Ibu yang beragama lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022 di Hotel Desan kembali kami mengadakan acara Temu Agung Si Raja yang bertujuan untuk meningkatkan simpanan dan kerjasama yang baik antara kami dan nasabah kami yang kami cintai. Untuk itu ya Rob, permudahkanlah agar acara kami ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga apa yang kami targetkan dapat tercapai dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan acara ini dilancarkan sampai dengan akhir nanti ya Bang. Iya. Sebelum masuki acara berikutnya, boleh dimohon kepada Bapak Ibu semua dari sini berdiri semua. Nanti kita akan menyanyi. Ya, mulai. Berdiri jadi pandu hidupku.
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Biar agak rileks sedikit ya, biar nggak kaku ya Bang Yusuf ya. Acara selanjutnya apa lagi Bang Yusuf? Acara selanjutnya pemaparan dari AMBM. Kata sambutan dari dan pemaparan oleh Bapak AMBM, Bapak Adi Subari, kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih kepada rekan-rekan MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pekerja BRI Mikro Kantor Cabang Panembungan, dan yang paling sangat-sangat saya sayangi Bapak dan Ibu seluruhnya, nasabah kami yang telah kami undang dalam gathering Mitra Temu Agung Siraja yang wacananya
sesuai dengan surat edaran dari kantor pusat BRI Jakarta, acara ini, gathering ini akan kita laksanakan selama 6 bulan ke depan berturut-turut tanpa terputus, dengan waktu ataupun tanggal yang tidak ditetapkan setiap bulannya, tapi pasti kita laksanakan, insya Allah. Karena suratnya sudah seperti itu, sehingga kami selaku pelaksana ya akan melaksanakan acara ini dengan mengundang seluruh rekan-rekan ataupun nasabah-nasabah kami, yaitu sesuai dengan surat bahwa nasabah yang kami undang ini adalah 50 orang nasabah inti kami ya. Pastinya Bapak-bapak semua yang sudah ada di sini. Memang ini kami meminta kepada rekan-rekan kepala unit yang ada di Mandailing Natal ini sebanyak 8 BRI unit. Kami memintakan untuk yang jauh itu yang minimal ada 2 ya, yang jauh itu maksudnya Bapak dan Ibu nasabah kami yang di BRI unit yang ada di pantai barat. Di pesisir pantai barat itu ada 5 BRI unit, mulai dari BRI unit Muara Somang yang posisinya di Simpang Gambir, kemudian BRI unit Sinunukan di unit Sinunukan 3, kemudian BRI unit Sentral Sinunukan di unit 1 Sinunukan, kemudian BRI unit Natal di Pasar Natal, dan yang terakhir di pantai barat itu ada BRI unit Tabuyung di Muara Batangganis. Jadi 5 BRI unit di sana. Kami harusnya memintakan minimal 10 dari sana saja. Tapi pada saat tadi kami pertanyakan, kami absen kepada seluruh unit yang ada di sana, ternyata kita maklum juga mereka jauh dari sana kemari. Acara seharusnya tadi jam 10 kita mulai. Berarti kalau jam 10 kita mulai, mereka harus datangnya kan pagi setelah sholat subuh harus kemari. Tapi kena satu dan lain hal, mereka berhalangan, kita juga maklum. Kemudian ada 3 di pesisir, bukan pesisir namanya. Kalau di sana ada pantai barat, berarti ada pantai timur. Pantai timur itu BRI unit Siapu di Sinonoan, BRI unit Penyambungan di Penyambungan Kota, dan satu lagi BRI unit Kota Nopan di Kecamatan Kota. Jadi kalau saya perhatikan di sini nasabah kita yang sudah hadir, maaf ya Pak, saya itu sebutkan 4 tambah 2 6 ditambah 4 10 ditambah 3 13 ditambah lagi 2 di belakang ya Bapak yang baru hadir dan Ibu, 15. Saya yakin karena jarak tempuh sehingga hanya 15 lah dari 50 yang kami mintakan mewakili Bapak dan Ibu yang ada di nasabah kita di Mikro Kanca Penyambungan. Tapi saya yakin karena ini nanti akan berkesinambungan selama 6 bulan ke depan, saya yakin kami tetap mengharapkan Bapak dan Ibu untuk hadir. Dan bagi yang berkesempatan, bagi nanti yang tidak hadir saat ini, boleh kepada rekan-rekan kepala unit untuk memintakan kepada Bapak yang tidak ada. Bapak, udah saya mulai. Terima kasih Bapak. Bapak ini adalah Bapak pemimpin jabat kita, Bapak John Henry Sinaga. Tadi ada acara sebentar belum tidak bisa ditinggalkan sehingga Bapak ini bisa nikung sama kita. Ya, jadi di sini tujuan kami memanggil Bapak dan Ibu adalah ini acara gathering. Gathering itu pertemuan ya Bapak. Pertemuan nasabah kami yang kami juluki Bapak dan Ibu ini predikatnya itu raja bagi kami. Makanya pertemuan ini adalah temu mitra agung si raja, sehingga kepada Bapak dan Ibu kami di sini pelayan orang Bapak dan Ibu. Kita mitra, kami mengelola keuangan Bapak, kami yang mengelola keuangan Bapak, sehingga Bapak dan Ibu mempercayakan kepada kami gimana supaya keuangan Bapak itu nantinya bisa berkembang, ya. Karena di sini dalam acara ini
kami itu ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Tujuan gathering dari Temu Mitra Agung Siraja ini yang pertama yaitu akselerasi peningkatan kinerja bisnis mikro melalui creating business value chain. Nanti saya jelaskan apa itu value chain Bapak ya. Kemudian yang kedua mengumpulkan database dan mengakuisisi payment siklus usaha value chain. Balik lagi value chain. Yang ketiga, menciptakan closed system transaction nasabah mikro. Yang keempat, meningkatkan transaksi dan sales volume mikro payment nasabah value chain. Balik lagi value chain. Dan yang kelima atau yang terakhir tujuannya yaitu bagaimana BRI itu bisa meningkatkan kasa secara sustain. Sustain maksudnya berkelanjutan Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan value chain itu atau rantai nilai itu adalah konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk dan layanan mulai dari proses perancangannya, kemudian proses produksi, kemudian distribusi sampai kepada konsumen hingga pelayanan setelah pemasaran. Jadi di sini Bapak dan Ibu, value chain itu penekanannya proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan dan produk. Jadi di sini value chain itu Bapak dan Ibu, kami itu bermitra ke Bapak dan Ibu gimana supaya usaha Bapak dan Ibu itu berkesinambungan ya. Kemudian mulai dari proses perancangan usahanya sampai proses produksinya, sampai nanti setelah proses produksi selesai gimana cara sampai itu kepada konsumen. Setelah sampai kepada konsumen, setelah pemasaran itu gimana. Jadi inilah fungsinya BRI khususnya mikro ya di sini karena ini adalah programnya mikro. Jadi di BRI itu Bapak dan Ibu, kalau di kabupaten itu ada dua segmen, mikro dan retail. Kalau yang retail itu yang dilayani oleh rekan-rekan di kantor cabang, yaitu di kantor cabang yang di depan Bank Sumut atau di samping BRI 46. Kalau mikro itu tadi saya sampaikan di 8 BRI unit yang ada di Kabupaten Mandailing. Jadi ini khusus mikro. Makanya nasabah yang kami undang itu kami difokuskan untuk mengundang sebanyak 50 nasabah mikro, nasabah inti kami. Jadi Bapak yang 15, Bapak dan Ibu yang 15 orang yang hadir di sini itu adalah nasabah inti kami, nasabah kami yang kami sebut dengan nasabah Agung Siraja. Sudah Agung Raja. Kalau Agung pasti besar kan Pak? Agung itu besar, kecuali Agung yang di sini itu kecil Pak. Coba dulu berdiri Pak Agung, Agung yang sedudukan. Nah ini orangnya, Agung yang sedudukan yang kecil. Kalau Bapak dan Ibu saya yakin pasti besar, karena memang suratnya seperti itu. Harus nasabah inti yang besar yang kami panggil, yang kami undang untuk ketemuan di sini, kami adakan sosialisasi. Mudah-mudahan nanti dengan acara ini Bapak dan Ibu lebih bersilaturahmi lagi dengan kami, karena ini acara berkesinambungan sampai 6 bulan ke depan. Dan perlu lagi saya sampaikan, kami seharusnya Pak mengundang ada salah satu narasumber kita yang sumbernya dari kabupaten, dari Kepala Dinas PMD Bapak Dr. Andus Parlin Lubis. Tapi karena ada halangan beliau, tadi beliau izin bahwasanya beliau ada kedatangan tamu dari DPR, sehingga beliau berhalangan untuk hadir bersama kita di sini. Ya, jadi ini sebagai kata pembuka dari saya, sekaligus pemaparan sedikit tentang BRI Mikro Kanca Panembungan. Nanti mungkin lebih lengkapnya lagi, lebih sempurnanya lagi akan dipaparkan oleh Bapak Pemimpin Cabang. Dan nanti
nanti tentang produk-produk yang bisa meningkatkan kasa kita, kemudian yang bisa meningkatkan juga income oleh bapak dan ibu yang kami undang ini. Nanti rekan-rekan kami, petugas agen briling kami yang sudah kami hadirkan di sini, nanti akan membawakan menyajikan produk-produk kita itu gimana cara supaya bapak dan ibu bisa lebih meningkatkan pemasukannya, dan kami juga bisa meningkatkan PBS income kami. Nanti akan dipaparkan oleh saudara Marlina atau Rubianto. Ya bapak dan ibu, jadi berhubung Bapak Cabang sudah ada di sini, mungkin saya akhirilah pemaparan dari saya sebagai pembuka dan pemaparan saya sebagai asisten manajer bisnis mikro Kantor Cabang Perdagangan. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang Penyabuan, Bapak Adi Suparita, atas pemaparannya. Berhubung Bapak pemimpin cabang kita telah hadir di sini, maka acara selanjutnya adalah pemaparan dari Bapak pemimpin cabang Kantor Cabang Penyabuan, Bapak John Henry Sinaga. Silakan Pak. Selamat siang ya, selamat siang buat Bapak Ibu sekalian. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, nama saya John Henry, lengkapnya John Henry Sinaga ya, karena memang kita asli suku Batak ya, Batak Toba. Pada acara ini mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, karena baru kali ini saya bisa ya temu agung yang pertama, saya nggak bisa datang karena memang setiap hari Senin kita ada acara namanya bedah kinerja Bapak, kerja bedah evaluasi kinerja kita ya setiap hari Senin itu. Ini tuh kebetulan tadi agak cepat ya, agak cepat, biasanya itu sampai tengah hari seperti yang bulan lalu sampai saya nggak bisa hadirin. Nah sampai pas jam siang baru bisa hadir ya, itu pun nyambung lagi. Nah tadi kebetulan pada hari ini udah terus semua, udah bisa selesai. Jadi saya sebenarnya berterima kasih nih pada hari ini bisa ketemu langsung dengan si raja kami ya, istilahnya si raja kami yang artinya nasabah inti dari nasabah mikro kami, ultra mikro kami yang tersebar di 8 supervisi kami dari Kantor Penyabuan. Pada kesempatan ini saya coba memaparkan mengulas dari yang 5 item disampaikan dari Pak Adi tadi. Saya coba melihat dari tantangan sekarang ini. Ya, tantangan sekarang ini kan kita lihat ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendek kita baru kemarin kita dihadapkan pada perubahan regulasi yang namanya ekspor CPO. Ya mungkin Bapak Ibu yang di sini yang daerah Pantai Barat, secara khusus yang mungkin usahanya di bidang kelapa sawit pengumpul mungkin terasa dengan kebijakan kemarin. Ya, sekarang udah dibuka lagi kerannya, Nah pasti ada gejolak. Dan bulan saya punya nasabah retail juga yang lumayan gede, kena juga kemarin itu ada gejolak sedikit. Nah sekarang bagaimana kita menyiasatinya ya supaya hal tersebut yang notabene jika terjadi regulasi dari pemerintah kita bisa menghadapi, tidak langsung jantungan, tidak langsung drop ya. Nah perlunya adanya yang kita pelajari yang namanya aset dan liabilities ya, harta dan modal kerja. Nah ini Bu, nah jadi kebetulan kan ini pekerjaan kita kan di sini semua itu termasuk konsultan ya, konsultan dalam hal pembukuan neraca ya, bagaimana agar kita paham antara, kalau saya bilang aktiva dan pasifa lah kalau gampangnya ya. Di aktiva itu kan dia ada harta kita ya, modal kerja, utang lancar kita semua situ. Jadi kita harus tahu itu Bu, posisinya ya, dimana kekuatan itu termasuk kekuatan dan kelemahan kita di situ. Namanya neraca, laporan keuangan itu termasuk kekuatan dan kelemahan kita. Terus ada peluang di situ. Ada sasaran yang harus kita kejar.
Makanya itu para pekerja kita, mantri kita, kayak kita udah dibekali udah dibekali ya dalam hal untuk bagaimana proses keuangan kita supaya lancar ya. Jika terjadi gejolak kemarin regulasi pemerintah yang notabene hanya beberapa hari itu udah membuat pengaruh sama kita. Nah, jadi tidak semua-semuanya Bu, nanti kalau kira-kira mau belajar bagaimana mengenai neraca ya antara harta dan utang, silakan berkonsultasi ya dengan pekerja saya, dengan bagian unit, dengan bagian mantri ya. Itu kedua, tadi juga dipaparkan masalah close financing ya. Close financing itu sebenarnya gini Bu, bagaimana uang kita supaya berputar di kita aja, tidak keluar. Artinya gini, kalau kita punya, sekarang kan kita punya namanya Brimo, ada kris ya, itu juga kita bisa manfaatkan. Kita bisa manfaatkan semua, ada edisi merchant lagi. Jadi kalau misalnya kris orang belanja sama kita, nah kita itu artinya kita uang kita, nah kita berbalik ke sana itu kalau BRI juga. Jadi kita mau ini close-nya, close financing semua di BRI ya, nggak keluar. Karena kenapa? Supaya kita modal kerja dari tempat Bapak Ibu ya, seperti Ibu misalnya Bapak nasabah mana Pak? Nasabah Siabu. Jadi uang nggak lari keluar Siabu Pak ya, kalaupun apa dia tetap di BRI atau dari cabang gitu loh, atau tetap BRI nggak keluar. Nah itu kenapa kita buka sering kris, ada Brimo, semua ada di Merchant supaya uang nggak keluar dari BRI. Kenapa? Karena kalau ukur kita ya, ukur kita kalau kita kekurangan dana itu jadi sorotan. Dan sorotan satu lagi, kita berai utang. Namanya kalau kami istilah kami itu utang likuiditas. Ya, itu kita misalnya gini, namanya utang likuiditas ini. Bapak ukur, misalnya ukur Kota Nopan, saya ukur Siabu. Nah, saya untuk mengalurkan kredit ke Bapak, ke nasabah, karena pinjaman saya lebih besar dari simpanan, saya harus berutang kepada Bapak. Nah itu namanya utang likuiditas. Nah saya harus bayar utang, sementara kan saya ini pakai bunga nih. Nah kalau ini bermasalah pinjaman saya salurkan, saya lebih terpuruk lagi karena saya harus bayar utang sama Bapak, utang likuiditas yang saya pinjam dari Bapak. Nah itu jadi, tapi kalau dia simpanannya, dananya berputar-putar di Siabu atau di BRI secara keluar, kita nggak perlu seperti itu. Jadi kita terus bagaimana dengan usaha kita? Usaha kita juga lebih bagus karena kita bekerja langsung terkontrol semua, termonitor semua keuangan kita, baik neracanya, semua terlihat. Jadi kita tinggal menilai, mengevaluasi ke depannya apa yang harus kita lakukan terhadap usaha kita. Nah seperti itu. Jadi dia kalau di kita itu banyak Pak fasilitasnya. Nah sekarang untuk lebih gampangnya itu pasang kris ya, itu nggak perlu pakai ini edisi merchant. Mungkin nanti bisa jelaskan sama Rina lagi ya krisnya gimana. Nah yang paling canggih sekarang Pak, yang paling canggih sekarang Brimo. Tolong ya diupdate lagi Brimo yang seri terbaru ya. Di seri terbaru itu semua berlengkap. Kalah, BCA kalah, Mandiri kalah. Saya kebetulan saya kan harus mengetahui semua mengenai produk bank lain, termasuk m-bankingnya ya, masuk mobilnya semua harus tahu. Jadi kebetulan saya lihat yang kita yang paling canggih. Yang bulan satu saya tugas di Pekanbaru, saya coba masuk ke komunitas pengusaha Chinese. Saat itu di sana saya coba tawarin Brimo. Saya demonstrasi di situ, saya demokan. Setelah dibuka mereka melihat, wah ternyata BRI lebih canggih, fiturnya lebih canggih ya, apalagi dengan versi terbaru sekarang itu versinya luar biasa ya, fitur di dalam itu sangat luar biasa. Jadi kalaupun ada yang, jadi Bapak kalau bertransaksi itu nggak perlu bawa uang tunai kemana aja pun nggak perlu,
Kemarin waktu saya hari Sabtu, ya saya ganti ban mobil di Siantar, ya belanja servis mobil. Saya nggak perlu bawa uang, saya nggak pernah bawa uang. Saya bilang sama ininya, merchantnya, ini saya mobil nggak pakai uang tunai, gimana bisa nggak? Oh bisa Pak, penting Bapak punya m-banking aja. Ya, jadi saya nggak pernah bawa uang tunai. Kalau dicopet saya silakan aja. Yang penting handphone saya jangan hilang, karena uang saya itu di handphone semua. Ya, sekarang saya nggak pernah bawa uang, cuma yang handphone sudah sampai tinggal. Ya, karena semua di situ. Ya, semua data situ saya menyimpan surat-surat penting juga di handphone semua. Ya, surat-surat penting, uang saya semua di situ, ya di handphone. Baik kita ke belanja, semua mau bayar parkir, semua bisa pakai handphone. Itu pakai Brimo semua. Ya, jadi Ibu bisa gaungkan, karena itu Bapak Ibu sebagai utusan kami, ya seraja kami, nasabah kami yang sudah tidak diragukan lagi, kami bilang ya, kami mohon supaya juga menggaungkan Brimo itu, Brimo dengan Kris. Kalau Kris itu paling gampang karena kita tidak butuh juga buka rekening, tinggal kami stiker, tinggal nanti di download sama Marlina, tinggal kita tempelkan nanti di merchant Ibu di counter, ya. Jadi itu yang kedua masalah e-channel kita, ya jadi nggak usah ragu, ya Brimo, Kris itu udah tidak ragukan lagi. Kalau kita bandingkan dengan BCA udah, ya biaya murah dan paling ini rugi lagi kalau kita nggak pakai, karena itu termasuk dari dalam include di beban biaya operasi yang dipungut. Nggak dipakai rugi, dipakai nggak apa-apa. Ya, jadi tinggal mendownload aja, semuanya bisa terpakai. Tadi, jadi tinggal tidur pun kita saat kondisi tidur kita bisa bertransaksi. Kita bisa bayar listrik, ya saya bayar listrik dari situ, ya bayar wifi dari situ, tinggal bayar air aja yang belum connect, air, ya. Jadi tinggal semuanya nanti bisa connect, ya bayar utang juga dari situ bisa, bayar BPJS juga dari situ bisa. Jadi yang sekarang Brimo terbaru ini udah lebih canggih, udah lebih lengkap. Nah, jadi yang berikutnya tadi udah disampaikan juga masalah payment tadi, ya pembayaran itu juga bisa payment tadi. Ibu nggak usah, Bapak Ibu nggak usah sampai langsung ke router, pakai Brimo juga udah bisa masalah paymentnya. Udah masalah PUC tadi, ya Ibu mungkin bagian dari Bapak Ibu mungkin bagian dari kalau saya bilang PUC itu bagian dari downline-nya. Downline misalnya ada yang paling atas nih. Misalnya di sini Unilever, ya kita ada BBM Unilever di sini, ya. Turunannya si A, turunan si B. Nah, itu bagian dari yang namanya PUC juga. Nah, Ibu mungkin bagian dari misalnya si A ada pengumpul, misalnya PT Sagu PKS ini. Nah, itu ada turunan lagi yang sebagai support dari pengumpul besar yang DO. Nah, itu bagian mungkin Bapak Ibu mungkin bagian dari beberapa di bawahnya. Itulah namanya production downline atau juga bilang juga sama istilahnya, ya. Nah, itu tolong nanti yang di bawah Bapak Ibu juga informasikan ke kami, ya. Misalnya Ibu pengumpul nih atau Bapak Ibu pengumpul nih. Nah, di bawah Ibu itu kan ada lagi. Nah, tolong datanya kita share Bu, kita kasih sama teman-teman mantri, buka kerja, biar kita tidak lanjuti. Artinya biar nanti juga yang di bawah ini tidak kemana-mana transaksi keuangannya, ya, kemana-mana dan juga bisa dibiayai. Jadi Bapak nggak perlu lagi repot-repot harus mengasih utang sama dia, nggak perlu lagi. Jadi tinggal urusan BRI membiayai nanti pada downline Ibu tadi, gitu loh, ya, biar urusan BRI untuk pembiayaannya. Jadi Bapak Ibu tinggal terima hasilnya, nah gitu loh. Jadi kasih kerja sama kami, biar kami membereskan, gitu istilahnya, ya. Karena di kami itu semua mudah-mudahan bisa selesai, ya, semua bisa selesai. Selagi menurut ketentuan, kami harapkan bisa selesai semuanya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sedikit dari saya, ya. Memperluas sedikit lagi tadi Bapak Adi, yang jelas kita ke depan kita tidak tahu perubahan ekonomi yang sangat cepat ini, kita tidak tahu.
Cuma kita harus terus mensiasati, seperti saya bilang tadi, pelajarin neraca keuangan kita, baik aset, ya baik harta dan kewajiban. Bahasa sederhananya saya bilang ya, harta dan kewajiban. Ya, karena dari situ kita tahu kekuatan kita di mana, ya, kelemahan kita di mana, kemudian peluang kita miliki itu apa dari usaha kita miliki. Nah, jadi nanti bisa Ibu, Bapak Ibu tanya sama teman-teman di sini, sama mantri, sama KMN, karena mereka kalau waktu pas mau mengaji pinjaman kepada Bapak Ibu, mereka pada neracanya, mereka menyusun neraca, ya, situ ada kas, ada piutang, ada persediaan, terus bacaan sebelah kanannya ada utang lancar, utang jawab panjangnya semua masuk di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah ragu, karena mereka itu termasuk ada di situ stempelnya konsultan untuk usaha, konsultan untuk keuangan, dibayar gratis, ya, dibayar gratis untuk mereka semuanya. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan pada saat ini. Jika ada yang mau ditanya juga nggak apa-apa, mumpung saya di sini, ya, nggak apa-apa. Nanti saya coba diskusikan, saya coba bisa jawab, apa bisa saya jawab. Nanti kalau punya kendala lapangan, ya bisa saya diskusikan dengan teman-teman untuk jalan keluar. Yang penting kita memberikan terbaik sama Bapak Ibu sekalian. Usaha Ibu lancar, kami juga senang. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya? Kira-kira Bapak Ibu, saya kasih kesempatan. Ya, Bapak-Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak? Itu ya tangannya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita sama santai nih. Kan ini apa? Forum diskusi ya? Iya, Pak. Temu si Agung satu derajat. Ya, nggak apa-apa. Ini ini silaturahmi. Silaturahmi ini tiap bulan ya, Pak Adi ya? Tiap bulan. Nah, gitu. Ada kira-kira kendala di lapangan seperti ya misalnya channelnya atau apanya? Ini Bapak Ibu semua punya ini ini rata-rata agen briling ya? Bukan? Oh iya, tulisnya dipasang juga, pasang ya. Nah tolong, ini lagi paling enak lagi. Jadi ke depan BRI sangat luar biasa lagi programnya. Jadi di utama nanti Bapak Ibu sekalian, itu BRI yang di kantor-kantor itu nanti bakal nggak ada lagi, ya. Jadi yang diutamakan nanti harus dibeli. Jadi mereka ini tinggal kasih dua pilihan ini. Dia mau jadi konsultan agen briling yang KPI-nya atau targetnya khusus itu atau yang lain. Karena nanti itu rata-rata itu udah diperlengkapi mereka itu masing-masing mereka udah ada net interest income-nya, berapa mereka kontribusi laba mereka kepada BRI. Itu udah ada semua, udah lengkap. Ya oke, silakan Pak. Mic-nya tolong. Sebutkan namanya ya Pak dan dari mana. Pertama, saya perkenalkan diri, nama saya Lukman Sehat dari unit Siabu. Yang mau saya tanyakan Pak, ini kita kan agen briling, jadi kita punya masalah sama masyarakat. Dia kan punya usaha, dia berniat untuk mau minjem modal gitu ke BRI. Dia meminta kita untuk kita membawakan usulnya dia, cuma membawakan. Apakah boleh itu? Oke, terima kasih Pak Stregar. Nah, sekarang kan ada namanya referral, Pak. Agen briling itu sebagai referral. Dia sebagai referral untuk membuka simpanan. Dia referral sebagai untuk pinjaman. Itu bisa sekarang. Makanya ini kami kasih target nih sekarang Bapak Ibu. Menteri saya ini saya kasih target ini semua, dikasih target data pusat.
untuk mengelola untuk agar dulu dikelola dia untuk berapa yang bisa direferalkan. Ya, direferalkan itu baik simpanan dan pinjaman, dan mereka punya targetnya. Ya, dan juga mereka punya target namanya ultra mikro. Ya, itu yang istilahnya itu tadi Bapak mereferalkan. Nanti orang ini memproses, itu masuk target mereka. Itu nggak apa-apa Pak, tinggal konsultasi aja, telepon mantrinya, biar urusan dia. Nanti Bapak diajari bagaimana mereferal melalui Bluespot, melalui handphone Bapak. Itu semua Pak sudah ada dicanangkan dan masuk ke target mereka, target teman-teman mantri. Ya, makanya mereka ini mantri, satu orang mantri itu membawahi beberapa agen briling sebagai agen binaan Pak. Nah, itu kedepannya mereka udah memang mainnya di situ aja. Nah, apalagi sekarang kebijakan dari kantor pusat, ya. Jadi teman-teman mantri udah nggak ada lagi di kantor Pak. Mereka udah banyak main di lapangan. Di kedai kopi dan heran Bapak nanti, dan nggak perlu Bapak laporkan ya sama saya, Pak itu mantri Bapak di kedai kopi sekanu aja, nggak apa-apa. Memang itu udah tugas dia. Kalau saya lihat mantri saya di kantor itu saya marahin Pak. Ya, memang buat di situ lagi kantornya. Kerja mereka sama dengan handphone, jadi cuma di handphone itu aja Pak. Ya, dan heran nanti Bapak kalau misalnya lo mana nih mantri kok ada, karena mereka udah di lapangan. Karena kerja mereka udah pakai ini, pakai handphone. Ya, udah nggak di kantor lagi. Nah, kalau saya datang pun kalau mereka di kantor saya usir Pak. Karena memang tugas mereka udah di situ lagi, udah di kantor, udah di kedai. Makanya kalau Bapak laporkan nanti, Pak Syakung atau Syakung, Pak Syakung tuh mainnya di kedai di warung-warung aja Pak. Saya senang Pak, bukan saya marah, saya senang. Memang itu di situ kantornya. Ya, udah berbalik sekarang. Kalau mereka pakai baju-baju biasa gitu Pak, udah nggak masalah sama saya. Memang udah kayak gitu budaya kerja kita sekarang Pak. Kalau terus budaya BRI sekarang udah berubah. Kita ya resminya cuma hari Senin ya, cuma hari Senin aja, sama Selasa pakai batik. Selebihnya udah bebas Pak. Udah kerjanya banyak di warung-warung gitu. Jadi itu Pak, pas itu. Dan memang itu masuk target mereka, target kinerja mereka. Agen briling sebagai referral simpanan dan agen briling sebagai referral pinjaman. Dan sekarang kita masih kurang targetnya dan tercapai. Makanya saya lagi mau menggenjot lagi buat teman-teman semuanya untuk mencapai target itu, betul Pak. Ya, buat saudaraku silakan konsultasi ke mantrinya, ya, biar nanti Bapak dibimbing lagi bagaimana mereferalkan pinjaman, ya, gitu ya Pak ya. Oke, ada lagi kira-kira? Bisa jam berapa Pak ini? Jam 12 ya. Yuk. Ya kepada Bapak Ibu ada yang lagi mau ditanyakan? Sebelumnya Pak, kalau Bapak ini agen mitra umi kita juga Pak. Oh. Kemarin Bapak ini udah ada referalkan pinjaman kece sebesar 5 juta yang dipegang saya oleh Bapak Darbi Pak. Kan pas kemarin fee-nya 25.000 pas pembukaan pinjamannya. Dan pelunasannya juga masuk lagi Bapak 25.000. Iya, kalau Bapak mau referalkan simpanan sama pinjaman yang sama saya, itu dia CC dengan itu udah bisa, itu Bapak dapat itu fee-nya 25.000 Pak. Nah itu mitra umi namanya. Mitra umi Bapak ini salah satunya Pak. Nah, nanti kita ada kantornya lagi. Kemudian kemarin di sini kita ada di Raja Banjarmasin, dikasih target juga tahun ini ya, tapi nggak tahu kapan realisasinya. Itu nanti di satu kantor, itu rencana diseluruhkan. Ya itu di satu kantor tuh BRI, Pegadaian dan sama Bank Muamalat, Bank PNM ya. Itu dari satu kantor, karena kan Pegadaian sama PNM udah diakuisisi sama BRI. Jadi dalam satu kantor itu ada tiga nanti, dan itu namanya nanti Ukosinium, ya Ukosinium namanya nanti. Sentra Pelayanan Ultra Mikro, ya Sinium namanya, Sentra Pelayanan Ultra Mikro. Itu ada 3 di dalamnya, BRI, Pegadaian sama PNM. Nah itu nanti pilot projectnya kita 1, kalau terrealisasi mungkin nanti disilmukan. Nah
Jadi semua serba harus seperti itu deh Pak. Ya, bapak-bapak yang gembring silakan aja melaporkan simpanan, pinjaman, telepon siapa yang masuk dalam binaan bapak, ya yang naungan misalnya menterinya, menteri si A, siapa bapak telepon aja, biar nanti dia muncul ke tempat bapak, gitu. Ya, ada lagi kira-kira? Ya, bapak ibu ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya saya tutup ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang merupakan nasabah inti kami ya di BRI Unit. Ini perwakilan dari BRI semua ya. Kami minta tolong sebagai perpanjangan tangan ya, karena nanti ke depannya BRI ya, orang Bapak Ibu yang muncul di depan, nanti yang namanya outletnya itu ukurnya itu nggak ada lagi. Ya, outlet itu nanti hampir katakan tidak ada, maka sekarang kita BRI aja untuk teras sudah berapa yang turun dan ditutup ya, termasuk kantor cabang juga udah banyak yang di downgrade ya, yang kantor cabang pembantu udah banyak ditutup karena kita sekarang lagi secara masif untuk masalah e-channel semua ya, transaksinya itu semua menggunakan e-channel. Jadi handphone, makanya kalau dompet bisa tinggal, handphone jangan. Ya karena di situ semua, ya karena di situ semua. Jadi bangun tidur pun kita mengirim transfer kepada anak juga bisa dari itu. Membayar listrik, membayar WiFi, ya juga bisa dari situ. Membayar BPJS juga bisa dari situ. Memberi apa sebagai money changer juga, memberi dolar, beli rial juga bisa dari situ. Ya, apalagi semua sekarang udah lebih canggih ya. Kalau Bapak update lagi seri terbaru udah lebih lengkap lagi. Ya, udah lebih lengkap lagi, udah paling enak lagi sekarang. Udah lebih lengkap ya. Membayar kartu kredit, Bapak ada punya kartu kredit juga bisa dari situ semuanya. Jadi udah lengkap ya. Ya, mungkin itu dari saya. Nanti mungkin yang lagi secara teknis masalah Kris sama Kris ya, Polina ya, Kris bisa disampaikan sama Lina. Itu dari saya, terima kasih semuanya.